Ini bukan berarti 50-50, bukan. Ya, cari dunia 50%, akhirat 50%, bukan. Ya, maksudnya adalah gunakan fasilitas dunia itu untuk menuju akhirat. Apapun yang kamu lakukan tujuannya adalah akhirat. Kenapa? Karena kalau kamu dapat akhirat, dunia pasti dapat. Karena kita nggak bisa menuju akhirat tanpa melewati dunia, nggak bisa. Orang tiba-tiba mau ke akhirat nggak bisa, nggak melewati dunia. Maka dalam artian tadi fasilitas yang kita gunakan bukan dalam rangka fasilitas melalaikan kita dari akhirat. Justru fasilitas itu kita gunakan untuk menuju akhirat. Itu bagaimana itu mampu kita mengimbangi hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, Bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, tentu dalam rangka membesarkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Khusus hari ini adalah hari ke-21 bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah memasuki putaran ketiga dan harus lebih memperbanyak, lebih memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi dalam hal ibadah dibandingkan dengan hari-hari yang kemarinnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita hidayah untuk dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Teman enaknya salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun fa ahsanu sanaa 'alaihi. Wa dzukira, dan disebutkan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan rajulun, seseorang, fa ahsanu sanaa alaihi, lalu dia membaguskan pujian kepada laki-laki tersebut. Jadi ada Rasulullah terus kita ngomong tuh para sahabat pada bilang ke Rasulullah pada laporan, kata sahabat, Rasulullah ada orang yang bagus, keren, ibadahnya, apanya dibagus-bagusin dari orang di depan jalan Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah berkata, kaifa zikru sahibikum lil maut. Bagaimana
orang yang engkau sebutkan itu ya mengingat kematian, ya, apakah dia ingat akan kematian atau tidak? Orang yang engkau bilang bagus ngingetin kalian kepada kematian, enggak. Qalu, lalu mereka menjawab, ma kunna nakadu nasma'uhu yudzakirul mauta. Hampir kita tidak mendengar darinya dia mengingatkan kepada kematian. Jadi orang apa dia ya, orang itu dipuji-puji di depan Rasul, lalu Rasul bertanya, gimana orang yang kamu puji-puji itu ingetin kematian enggak? Ya. Nah, jawab mereka, orang tersebut hampir tidak mengingatkan kita kepada kematian. Qala, lalu Rasulullah menjawab, fa inna sahibakum laisa hunalika. Sahabat kalian, teman kalian, ya, yang kalian agul-agulin, ya, yang kalian agul-agulkan, tahu agul-agul? Sanjung-sanjung. Jadi orang kampung tadi. Orang yang kalian sanjung-sanjung itu, ya, kata Rasulullah, laisa hunalika, ya, bukan ada di sana, bukan ada ya, pada tempat seperti yang kalian bayangkan. Ya. Jadi yang kalian bilang orang-orang itu sinyalnya kurang ada karena terlalu jauh. Jadi orang yang kalian sebut-sebut itu bagus, orang yang kalian bilang itu keren, ternyata dia bukan pada kelompok itu, tidak sesuai dengan yang kalian bayangkan, yang kalian inginkan. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena enggak mengingatkan kita kepada kematian. Nah, maka orang yang keren adalah orang yang mengingatkan kita kepada kematian. Ya. Jadi bagian kata keren banget, ya. Kalau membuat kita lupa akan kematian, nggak jadi keren. Jadinya keren pengen. Bukan itu juga. Itu menyumpahin. Ya. Jadi artinya orang bisa dikatakan orang itu baik ya ketika dia mengingatkan kita kepada kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah tuhfatul mukmin. Ya. Kematian itu ya adalah masterpiece-nya seorang mukmin. Ketika seorang mukmin itu mati, ya disitulah ya ditentukan apakah dia baik, apakah dia tidak. Nah, kematian itulah yang menentukan. Karena memang ya kita ini ketika hidup sama seperti kita bepergian, punya tujuan, kemana tujuannya. Kalau kita nggak pernah ingat sama tujuan kita, ya, secara otomatis itu berarti lupa, lalai kita. Ya, tujuannya mau ke Jombang, tahu-tahu berhenti di Semarang, betah di Semarang. Ada rest area yang ada jembatannya tuh, gitu. Keenakan udah sampai sini aja, pulang lagi. Lah, kagak sampai tujuan lah. Gitu. Nggak sampai tujuan. Nah, orang yang selalu mengingatkan kita kepada tujuan kita itu adalah orang yang baik, orang yang bagus, ya. Orang yang ya dalam pandangan Rasulullah tadi, sebagus apapun orang, sehebat apapun dia, kalau dia tidak mengingatkan kita akan kematian, nah, nggak jadi bagusnya, nggak jadi kerennya. Gitu.
Iya makanya dia bilang nyari bekal dulu malah lupa. Saking enaknya nyari bekal, ya. Adi ini, ya, nyari bekal buat di kampung. Tahu-tahu bukan nyari bekal malah pindah, gitu. Nggak apa-apa. Artinya ketika tujuan, di mana tujuannya, ya. Jadi ketika orang tujuannya adalah mencari bekal di sana, bukan itu ujungnya. Gitu. Kita pun sama, ya. Ketika kita sekarang hidup di dunia, maka tujuan yang paling utama bagi kita adalah akhirat. Selalu diingatkan oleh Al-Quran melalui berbagai macam kesempatan, ya. Dari berbagai momen, ya. Dari berbagai macam peristiwa, kita selalu diingatkan, ingat tujuan akhirnya bukan dunia. Tujuan akhirmu adalah akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Ya, hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan, ya, melihat apa yang sudah dia kerjakan itu untuk masa yang akan datang. Jadi pelajaran yang sudah dia lalui kemarin, ya Allah, apa yang saya lakukan kemarin? Oh, ini kurang bagus, jangan dilakukan. Oh, ini bagus, harus dipertahankan. Oh, ini harus lebih ditingkatkan lagi. Ya. Dan itu patokannya adalah akhirat. Bukan besok adalah besok di dunia, bukan. Tapi yang dimaksud besok oleh akhirat itu adalah yang dimaksud besok oleh Al-Quran itu adalah akhirat. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, apa yang saya dapat untuk akhirat saya? Ya, bukan untuk ntar anak saya biar sekolah, bukan. Tapi ketika anak saya sekolah, apa yang akan saya dapat di akhirat kelak? Ketika anak saya menikah, apa yang akan saya dapat di akhirat kelak? Ketika saya bekerja, apa yang akan saya dapat di akhirat kelak? Jadi bukan anak saya sekolah biar ntar dia kerja, bukan. Anak saya sekolah, ya, biar saya dapat melaksanakan amanah yang telah Allah titipkan kepada saya. Ini amanah yang Allah titipkan banyak banget. Ntar di akhirat saya diminta tanggung jawab oleh Allah, udah diberikan belum amanahnya? Buat bocah bayaran udah dibayarin belum? Apa kita pakai buat yang lain? Bikin kontrakan? Maaf ya Pak ya. Bapak langsung bayar sih Pak. Nah iya. Jadi ketika kita menyekolahkan anak itu lebih kepada saya ingin anak saya pun, ya, memiliki keimanan dan ketakwaan. Paling tidak ketika nanti kita meninggal, ada yang ngajiin, ada yang doain, ya, ada yang nerusin, ya, jalan kita ke akhirat. Paling tidak itu. Tapi terlebih daripada itu, ya, kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai hamba Allah, ya. Karena nanti Rasulullah SAW di yaumil akhir, nanti di hari kiamat itu, kata Rasul, beliau akan yatabaha, beliau akan apa? Berbangga-bangga di hadapan para nabi-nabi yang lain, ya. Jadi nanti di akhirat, di yaumil akhir itu Rasulullah berbangga-bangga dengan kita. Nih, kok banyak nih, ya. Tapi kalaupun banyak terus akhirnya tidak berkualitas, bukan malah jadi bangga, jadi apa? Malu-malu. Iya. Nah, makanya, ya, mengingat kepada kematian itu, ya, menurut hadis ini tadi, ya, itu standar orang itu baik atau tidak. Paling tidak mengingat Allah, ya.
Maka orang yang baik, orang yang bagus, ketika kita memandang dia, kita akan selalu mengingat Allah. Ya. Orang pandang kita, ngelihat kita, udah enak aja bawaannya itu. Ada masalah dengan kita. Jadi kalau orang yang baik adalah orang yang ketika kita memandang dia, kita mengingat siapa? Penciptanya. Ya. Sama kayak kita tuh melihat orang cakep, ganteng, kita ingat bapaknya tuh. Oh, saya bapaknya tuh. Orang tuanya siapa tuh? Nah, gitu. Nah, iya kan? Gitu. Itu bapaknya itu. Nah makanya kalau apa? Kalau kita ya makanya para aulia, para musyrikin, ya, para pemimpin yang jalan menuju Allah itu sudah pasti kita melihat wajahnya itu ingat Allah. Ya, kita melihat kiai, masyayikh, para guru itu ketika kita pandangnya Allah enak banget ya, nggak ngempet dulu. Allah. Nah ini ya, jadi orang dikatakan keren ketika dia apa? Mampu ya mengingatkan kita kepada kematian. Malah sebaliknya ya. Yang begitu itu yang apa? Orang dia mau ingetin mati dulu, jangan deketin. Nah emang itulah gini Pak, hebatnya ya Allah itu setelah membuat perumpamaan Pak dari berbagai macam hal. Ada antara air dengan apa? Minyak. Ada siang, ada malam. Nggak pernah gabung dia, pasti berpisah. Ya, ada bunga, ada sampah, yang wangi, yang enggak. Itu sesuatu yang nggak bisa gabung. Enggak ketemu. Gitu. Nah artinya tadi orang yang bergabungnya dengan orang yang baik, maka dia insya Allah mudah-mudahan baik. Itu urgensi dari lingkungan. Ya. Jadi kalau misalnya kita semua nggak pernah kepikiran, gitu, tahu-tahu kita terjerembab ke dalam lingkungan yang nggak baik, buru-buru evaluasi diri ada apa? Ya, harus buru-buru pindah pada lingkungan yang baik. Karena ini kemarin yang kita bahas kaitannya dengan istiqdadiyah, kaitannya dengan kesiapan kita ini. Ini Ashrul Awakhir dari Ramadan, 10 terakhir dari Ramadan. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung kepengen dapat Lailatul Qadar. Ya, harus persiapannya udah siap belum menerima Lailatul Qadar? Lah iya. Jadi lihat kesiapan kita sejauh mana terhadap penerimaan kita terhadap Lailatul Qadar. Dan ingat, Allah itu membuka Lailatul Qadar itu bukan untuk satu person dan bukan untuk terbatas juga kepada satu orang. Ayo, ini saya buka hanya untuk beberapa orang. Enggak. Lailatul Qadar itu dibuka untuk seluruh umat manusia. Enggak terbatas. Siapapun dia, ketika sudah persiapannya itu matang, dia udah dikira siap, dikasih itu.
Dan yang gak kalah pentingnya, kita selama ini selalu di apa, seolah-olah dibatasi sama Allah dengan kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya seolah-olah kita terfokus kepada 1000 bulan yang kita hitung sampai berapa? 80 atau 90 bulan. Ya. Hah? 1000 bulan itu sama dengan berbanding 80 atau 90 tahun. Ya. Hah? Lah ya 10 bagi 12 berapa? Ya 85-an lah, 83. Iya. Kurang lebih gitu. Jadi kita fokus seolah-olah kita ibadah selama 83 tahun kata kita gitu. Tapi sebetulnya Allah bukan membatasi itu. Coba lihat, kenapa ada Lailatul Qadar? Ya. Kenapa ada Lailatul Qadar? Ada Lailatul Qadar itu karena ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya di umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum Rasul itu nggak pernah ada Lailatul Qadar, nggak ada, Pak. Di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi, semua nggak ada. Cuma ada di zaman Rasulullah. Dan ini Lailatul Qadar ini tujuannya adalah paling tidak ingin membandingkan, ingin memiliki kelebihan dibandingkan umat-umat yang lain. Bahwa umat-umat yang lain kabarnya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu hidupnya 500 tahun, Pak. Wajar kalau istrinya Nabi Sulaiman itu berapa? 99. Hah? Sanggup? 99 wajar kalau 500 tahun. Nah kita umat Nabi Muhammad itu usianya berapa? Ya 65, yang 100 itu cuma beberapa. Maka ibadah Lailatul Qadar itu sebetulnya khairun min alfi syahr itu lebih kepada makna khairnya, bukan alfi syahrnya. Jadi khair itu kebaikan yang enggak berbatas. Kalau hasan ada ahsan, baik ada yang lebih baik, bagus ada yang lebih bagus. Tapi ketika khair, lihat dalam bahasa Arab kata khair enggak ada akhyar, enggak ada. Khair itu enggak ada bawah, enggak ada tinggi, enggak ada rendah, semua sama rata, bagus banget. Enggak ada. Coba cek, enggak ada akhyar, enggak ada. Kalau hasan ada ahsan, fadl ada afdal. Tapi kalau khair enggak ada akhyar. Iya. Enggak ada better than, enggak ada. Better than, ngerti? Hah? Better itu hah? Oh, bukan itu, bukan makanan better. Iya, nggak ada yang lebih baik dari kata khair. Maka ketika Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, artinya khair ya itu 1000 tahun itu nggak ada apa-apanya gitu. 1000 bulan itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan kebaikan yang ketika kita melakukan di malam tersebut.
Hebatnya lagi, bagaimana ketika kita menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang kita lakukan? Kata Sayyidatuna Aisyah, ya, Rasul, kalau kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Kata Rasul, enggak baca Quran sekian, sholat sekian, enggak. Hah? Apa kata Rasul? Sayyidatuna Aisyah, mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hah? Nanti belum? Hah? Jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar itu Rasul enggak ngajarin malam tahajud jangan berhenti baca Quran sampai khatam, enggak. Ternyata ketika Anda mendapati malam itu, perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau mencintai maaf. Innaka afu tuhibbul afwa. Engkau cinta apa? Engkau suka apa? Memaafkan. Tuhibbul afwa. Allah itu senang untuk memberikan maaf. Berarti kalau Allah itu Maha Pemaaf dan cinta akan memaafkan, kita nih bukan hanya sekedar ngucapin innaka afuwun doang, berharap kita pun memberikan maaf tuh. Lah iya, jangan kita bilang ya Allah Engkau Maha Pemaaf, cinta akan maaf, tapi kita nggak pernah memaafkan orang, Pak. Sama bini masih kesel baik. Tuhibbul afwa itu ya Allah Engkau cinta akan maaf. Artinya berikan maaf itu kepadaku sehingga aku pun mampu memberikan maaf kepada semua, bahkan kepada diri sendiri. Yang paling sulit kan memberikan maaf kepada diri sendiri, Pak. Untuk diri sendiri itu kita agak berat. Kesal sama orang, ya, kata udah maafin, kakak bisa. Enak aja. Gua udah capek-capek, gua udah nolongin, dilawan kayak gitu. Pakai deh. Nah, enggak Pak. Maka disyaratkan tuh, ingat, di Lailatul Nisfi min Sya'ban, ya, di malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah, Allah akan memaafkan seluruh makhluk yang tidur, yang bangun, yang ngapain baik itu, kecuali dua. Siapa itu? Musyrik wa musyahid. Orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Udah diisyaratin tuh di sana. Nah sekarang kemari ditekenin lagi. Ya. Jadi Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna ya Allah. Maafkan kami. Engkau Maha penerima maaf. Senang sama maaf-maafan. Maka kita pun harus makanya ada zakat apa? Fitrah. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu apa? Pembersihan apa? Pribadi. Dan pembersihan pribadi itu, ya, zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang muslim, kagak pandang bulu.
Setiap orang yang mengaku muslim atau bahkan orang yang diakui muslim, maksud saya orang yang diakui muslim itu anak yang baru lahir sebelum imam turun dari mimbar, itu wajib bayar zakat. Ya Pak? Kenapa tuh? Apa kaitannya sama tadi fa'fu anni itu? Memberi, saling berbagi itu salah satu hal yang mampu apa? Memberikan maaf, menerima maaf. Saling berbagi itu mampu menggugah hati. Saling bantu, saling tolong, silih asah, silih asih, silih asuh itu akan membantu kita. Makanya kata hadis Nabi apa? Tahadu, tahabu. Saling berhadiah, saling tukar hadiah, maka kalian akan saling sayang, saling cinta. Ya Pak? Nyambung belum ini? Insya Allah nyambung. Amin. Jadi kita di malam ganjil itu memperbanyak ibadah, bukan hanya sekedar kita ibadah kepada Allah doang, tapi bagaimana kita mampu berbagi, bagaimana kita mampu merangkul selebar dan seluas-luasnya. Dan kita di sana berupaya untuk kita lihat keagungan dan kebesaran Allah, betapa Allah akan memaafkan siapapun orang yang datang untuk minta maaf, dimaafin. Kita pun membuka tuh biar jembar tuh dada kita tuh, biar gede segede-gedenya tuh. Karena kita mengharapkan maaf dari Allah, masa kita enggak memaafkan? Yes. Ya, kita apa? Perlu pertanyaan besar. Seandainya ada orang yang zikir doang, sama orang masih judes, sama orang nggak mau bantu, sama orang nggak mau nolong. Allahu a'lam bishawab. Ya iya kan, coba. Lah urusannya urusan pribadi, ini urusannya bukan pribadi Pak. Agama kita itu kaitannya bukan hanya kepribadian doang. Orang soleh dalam agama bukan hanya sekedar dia ibadah kepada Allah doang. Orang yang soleh dalam agama itu adalah orang yang soleh kepada Allah dan soleh kepada semua sesama. Jadi solehnya bukan soleh di depan Allah doang, gitu. Lah iya, sama orang habis zikir sama orang main jotos, habis sholat sama orang mulutnya orang dijaga. Nah, kan kemarin kita bilang innama bu'istu apa? Liutan lima makarimal akhlak. Kenapa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak? Lah Rasulullah menyempurnain akhlak, ngapa ngajarin sholat sih? Ngapa ngajarin zakat? Ngapa ngajarin haji? Dikarenakan akhlak itu akan lahir dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Akhlak yang terbaik adalah akhlak yang dilahirkan oleh ibadah. Jadi kita ibadah biar melahirkan akhlak. Kalau sekarang ibadah enggak melahirkan akhlak, maka ada yang salah dalam ibadah itu. Ya, kita sekarang di Asyrul Awakhir, 10 terakhir Ramadan, disunahkan i'tikaf. Oke?
Itu tujuannya bukan kita menyendiri terus orang nggak ngurusin kita, bukan. Tapi tujuannya kita mengevaluasi diri tuh. Yes. Jangan pengennya itikaf bawa HP masih WhatsAppan terus, kagak berhenti Pak. Itikaf bawa HP lihat Facebook, lihat YouTube lah, ngapain? Itikaf udah buang semua, masuk kemari udah khusus Allah doang. Baca Quran, berpikir, memikirkan berbagai macam hal yang terkait dengan kita, dosa-dosa yang kita lakukan, langkah apa yang harus kita kerjakan ke depan. Kita perbaiki itu semua. Jadi kalau udah masuk masjid i'tikaf itu maksudnya kita berkontemplasi itu. Muhasabah. Mengevaluasi apa yang kita kerjakan. Masih ada yang harus kita tingkatkan, mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita buang. Itu insya Allah hasilnya bagus itu. Nah ini kagak. Niatnya i'tikaf HP, cas charger di bawah tuh. Ntar habis. Kalau ada yang nelfon bagaimana? Selfie dulu, trek i'tikaf Iya kan? I'tikaf nyok gitu. Coba, iya Pak. Tapi meskipun begitu, kita tetap tuh, ya, itu nanti akan melahirkan akhlak bagaimana kita hidup. Kita akan saling silih asih tadi, silih asuh. Yes. Jadi kita ibadah kepada Allah itu nanti akhirnya ibadah bukan hanya ke Allah doang, melalui berbagai macam jalan. Maka ibadah kepada Allah itu tidak khusus dengan sholat doang. Ibadah kepada Allah itu dari berbagai macam hal. Kita kerja di perusahaan, kita ngurusin berbagai macam orang karyawan. Itu ibadah yang wow, luar biasa itu. Lagi makanya kita berusaha tuh jangan sampai di PHK, perbaiki, kita bagusin lagi, wah itu, pahalanya luar biasa itu. Gitu, ya. Nah ini artinya kembali tadi mengingat mati itu, ya, adalah standar apa? Standar orang itu baik atau tidak. Yes. Jadi ketika tadi ini kita 10 terakhir Ramadan, ya, maka kita Rasulullah bilangnya babak itkun minannah, babak dibebaskan dari neraka. Kalau rahmah, kalau rahmah itu belum tentu dimaafin, maghfirah. Kalau diampunin udah pasti disayang. Dimaafin belum tentu nggak melakukan dosa lagi, ya. Tapi kalau udah itkun minan nar, kalau udah terbebas dari neraka, udah pasti nggak ada kesalahan lagi, harus bebas, ya. Nah jadi tetap tuh itu semua tergantung kepada tadi istiqdadiyah kita, kesiapan kita untuk menerimanya. Dan Rasulullah ngajarinnya nggak susah-susah untuk dapatin Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kita baca tuh maksudnya biar kita meresap tuh, ya Allah.
Oke? Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashratin. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersepuluh. Ya, saya orang yang ke-10. Faqala rajulun minal ansar. Lalu berkatalah seseorang dari kelompok Ansar, man aqyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah. Ya. Kata orang Ansar ini, siapa manusia yang paling cerdas, aqyas, wa akram, dan yang paling mulia. Wahai Rasul, siapa orang yang paling cerdas dan orang yang paling mulia? Faqala, Rasulullah menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati. Wa asyadduhum isti'dadan lahu. Dan ya, paling hebat dalam mempersiapkan kematian. Ingat mati, akhirnya mempersiapkan kematian. Apa yang dia persiapkan? Jangan ingat mati, takut mati nggak ada persiapan. Ingat doang, but. Bukan, ya. Ingat mati itu tujuannya adalah agar kita mempersiapkan kematian itu. Bagaimana kita persiapan kita terhadap mati? Ulaika humul aqyas. Mereka adalah orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka ya membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jadi kemuliaan dunia ke bawah, kemuliaan akhirat ke bawah. Jadi tujuannya adalah mendapatkan akhirat, maka dunia ke bawah. Tapi kalau tujuannya dunia, akhirat enggak bakal. Ketinggalan akhiratnya. Jadi ketika kita kita ingat mati, maka persiapan apa yang harus kita persiapkan? Oh, apa yang Allah beri ke saya? Anak, istri, harta. Apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan kematian saya? Mau ditimbun itu duit? Mau dimanja-manjain anak istri? Yes, itu persiapan kematian kita. Yes, ketika kita ingat mati itu, istri kita apa yang kita sampaikan ke istri kita? Ketika kita ingat mati, apa yang kita sampaikan ke anak kita? Ketika kita ingat mati, harta, bagaimana tuh harta kita tuh? Hah? Apa kita ngomong ke anak kita, tong, mana yang belas jangan dijual ya? Ya, tanah yang dasarnya jangan dijual. Ngapa, Mbak? Bukan punya gua. Yes, itu persiapan kita untuk kematian. Maka istri kita kenalkan dia kepada Allah. Anak kita kenalkan dia kepada Allah. Harta yang kita terima pun kita bawa ke jalan Allah. Maka orang yang begini akan mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ya, bukan malah disia-siakan. Udah bini mau kemana, anak mau kemana, bodo amat, yang penting gua mau ke masjid. Terserah bini mau shopping kek, mau kagak kek. Hah? Enggak, Pak, berarti enggak takut mati, enggak mempersiapkan kematian, enggak. Apalagi korban istrinya. Tapi kalau korban sih boleh sih, ntar nyembelih gitu atas nama anak istri boleh. Enggak ya. Jadi artinya kita berkorban itu
hanya kepada Allah. Coba lihat cerita Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana mendidik Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail diapain tuh? Ibu Hajar diapain sama Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim? Kata kita tega banget itu. Hah? Lah dibawa Pak ke biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dibawa ke satu lembah yang kagak ada tanaman, kagak ada pohonan, yang tandus, kagak ada apa-apa bisa. Taruh situ anaknya sama bininya tuh. Ya Allah, bukan zalim lagi itu. Laki macam apa? Coba itu Pak. Bang, saya taruh di situ ada orang iseng. Iseng. Kagak. Dan kita kan genteng bocor doang udah ribut ya. Iya. Coba itu Pak. Itu kita dibandingin itu tuh, ya Allah. Udah ditaruh di sono, ditinggalin, ditinggal Pak, bukan ditemenin, bukan. Ditaruh ditinggal. Udah ditinggal, pas datang ngelongok, anaknya pengen dibunuh, pengen disebelah itu coba Bu. Buset, astagfirullahaladzim. Laki model apa itu begitu? Hah? Lah, coba. Itu kan, ya Allah, akal kita nggak sampai Pak. Artinya pendidikan kita kepada istri, kepada anak itu kita jadikan sebagai fasilitas kita untuk mempersiapkan kematian kita menghadap Allah itu. Sejauh mana itu kita sudah menjalankan amanah? Allah nyuruhnya apa? Itu harus kita dapat dengan cara apa? Kontemplasi tadi. Kita cara dengan cara pemuhasabah itu. Dengan cara mohon bimbingan Allah itu. Udah di mana letaknya kita dibandingin Nabi Ibrahim yang kayak gitu? Jadi anak, istri, harta, semuanya itu adalah fasilitas kita untuk mempersiapkan kematian itu. Bukan mempersiapkan kematian ini kumpulin duit yang banyak, ntar pas gua mati lu duitnya kagak susah itu dan duit dari situ. Apalagi gua mati dimakan apa? Ya. Emang ditanya tuh, nah, cerita Nabi Ibrahim keturunan Nabi Ishak di Yakub. Mereka ngomong, bukan mata kuluna min ba'di yang mereka tanyakan. Mata abuduna min ba'di. Apa yang kamu makan setelah nanti saya mati? Bukan. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah apa yang kamu sembah nanti setelah saya mati? Ya. Itu kisah Nabi Ishak, Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim pada itu. Ketika nanti akan mati kepada keturunannya ngomongnya apa yang aku sembah nanti setelah saya mati. Iya, bukan apa yang kamu makan nanti setelah saya mati, bukan. Artinya ketika kita hidup, kita sudah mendidik dia belum untuk kenal kepada Tuhannya. Kita udah bawa dia belum untuk kenal kepada penciptanya tuh. Iya. Yang kita khawatirin mah itu baik. Ntar kalau gua mati makan apa anak gua? Gitu. Hah? Lah makan nasi, lo makan batu. Coba itu Pak. Iya.
Yes. Jadi bagaimana itu kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin sehingga akhirnya mendapatkan apa? Akhirat. Ketika dapat akhirat, dunia pasti ke bawah, nggak mungkin enggak. Iyalah. Iyalah. Masa kagak dipakai? Kagak amanah lagi banyak, kagak dipakai. Dipakai semuanya. Maksimal mungkin. Gitu. Ya. Nah, jadi orang yang cerdas itu kata Nabi orang yang ingat kepada mati. Ya. Dan ya, mereka akan mempersiapkan ya apa yang harus dia persiapkan untuk kematian itu. Ingat mati tapi nggak mau persiapin kan sama aja bohong. Gitu. Takut kiamat datang, takut kiamat datang. Takut banjir datang, takut banjir datang. Tapi ini apa? Kagak mau bersihin selokan, buang sampah sembarangan, ngebangun di mana baik. Lah, ya. Itu kan sama kayak kita sekarang, takut akhirat, takut apa? Takut kiamat. Nah, tapi nya nggak mau mempersiapkan untuk menghadapi kiamat. Takut mati, tapi nya nggak ada persiapan untuk kematian. Sama aja bohong. Gitu. Ya. Nah, makanya kata Rasulullah, ya orang yang paling mulia, orang yang ingat mati. Kenapa? Karena dengan ingat mati dia akan mempersiapkan. Ya. Dan orang yang cerdas itu orang yang ingat mati tuh. Kenapa? Karena tadi ketika dia ingat mati itu apa yang bisa saya dapat nanti ketika saya mati itu. Jadi bukan ketika kita membantu orang, menolong orang, apa yang saya dapat ketika membantu Anda? Hah? Tapi yang dia lontarkan pertanyaan, apa yang saya dapat untuk akhirat saya ketika ini saya bantu? Ya. Nah, maka ya kecerdasan itu adanya di sana. Jadi kecerdasan itu intinya ada di akhirat sebetulnya. Jadi kita kenapa ingat mati itu karena ternyata mati itu tadi akan membawa kita ke akhirat itu. Karena tujuan akhir kita adalah akhirat. Ya. Nah, kita sekarang terlalu dilupakan dengan dunia tuh. Ada firman Allah itu, ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah wabtaghi fima ataqallahu, ya, apa yang Allah berikan kepadamu daral akhirah, untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Ini bukan berarti 50-50, bukan. Ya, cari dunia 50%, akhirat 50%, bukan. Ya. Maksudnya adalah gunakan fasilitas dunia itu untuk menuju akhirat. Apapun yang kamu lakukan tujuannya adalah akhirat. Kenapa? Karena kalau kamu dapat akhirat, dunia pasti datang. Karena kita nggak bisa menuju akhirat tanpa melewati dunia, nggak bisa. Orang tiba-tiba mau ke akhirat nggak bisa, nggak melewati dunia. Maka dalam artian tadi fasilitas yang kita gunakan bukan dalam rangka fasilitas melalaikan kita dari akhirat. Justru fasilitas itu kita gunakan untuk menuju akhirat. Itu bagaimana itu mampu kita mengimbangi hal itu? Yes. Cari sebanyak-banyaknya, karena tujuannya adalah akhirat. Iya. Jangan sampai kayak kemarin itu. Kita kira banyak, tahu-tahu habis. Bocor.
Ya, sayang itu. Gitu. Nah, maka itu semua nanti erat kaitannya dengan tadi itu fasilitas yang kita gunakan. Artinya sejauh mana ibadah kita itu betul-betul tercermin dalam akhlak. Jadi bukan hanya sekedar sholat doang, bukan hanya sekedar puasa doang, tapi bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bergaul, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada sesama, bagaimana akhlak kita terhadap alam raya. Itu semua akan mencerminkan ibadah yang kita lakukan. Dan itu semua dalam rangka apa? Mempersiapkan kematian menghadap Allah. Itu tujuan utamanya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang cerdas, orang yang mulia, nggak lupa sama tujuan utama kita, yaitu menuju akhirat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk ke sana dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اسمعنا خيرا واطعنا خيرا وارزقنا اللهم العافيه وادمها لنا واجعل اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.